Salam sejahtera, salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Robi Marjono Hutasoid, SPD, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Sunggal dengan pengajar praktik Ibu Eliati, SPD. Pada pendampingan 6, refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan guru penggerak. Berikut ini adalah proses wawancara pendampingan 6 yang kami lakukan. Selamat pagi Pak Robi, apa kabar hari ini? Baik Bu, Sehat ya, keluarga sehat. Dari siang. Mari. sama-sama ya Pak. Pak, kita mulai pendampingan individu yang ke-6. Adapun tema kita adalah refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan. Dengan fokus pendampingan kita adalah persiapan panen hasil belajar, pengumpulan survei umpan balik dan refleksi hasil survei tentang kompetensi guru penggerak, feedback 360 derajat, refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan, diskusi dampak pada diri guru dan murid yang terjadi, dan penilaian pemetaan hasil. Diskusi apakah tujuan program sudah siap. Selain itu sendiri di Kalimantan Sudah. memasuki hasil umpan balik yang dilakukan oleh rekan guru, kepala sekolah, dan siswa. Saya minta ya Pak. Ya. Saya tanya dulu Bapak, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dan rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya, serta hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir berdasarkan jurnal pemantauan pembelajaran daring. Tentu banyak hal yang sudah tercapai ya Bu ya. Tentu sangat membanggakan diri saya sendiri juga, karena memang dari kita berbuat sebenarnya bukan kertas kosong lagi sebenarnya mereka, tetapi sudah ada dalam diri mereka garis-garis tipis yang harus kita tebalkan sebagai guru. Jadi melalui hal tersebut saya termotivasi lagi untuk melakukan yang terbaik lagi, perubahan di kelas supaya semakin hidup dengan pembelajaran di kelas, dan keaktifan mereka memberikan pendapatnya, idenya supaya semakin terbuka dan mereka tidak takut lagi, sehingga ada kecanggungan yang pertama kali pada mereka bahwa hal itu tidaklah seperti yang dulu. Mereka masih pertama-tama sekali sangat bisa dibilang berbeda sekali. Agak kaku. Iya ya Kak. Tapi seiring dengan waktu mereka menikmatinya. Ternyata potensi mereka bisa dikeluarkan dengan maksimal. Ya kita sebagai guru memahami hal tersebut sehingga mereka merasa memiliki terhadap pembelajaran yang mereka lakukan. Jarang. Berdasarkan feedback 360 derajat, menurut Bapak apa yang kurang baik yang perlu ditingkatkan menurut responden terhadap kompetensi Bapak? Dari refleksi 360 derajat itu, Kepala sekolah ya salah satunya memang dari kepala sekolah bahwa melibatkan rekan sesama guru itu untuk melihat praktik CGP mengajar dan mengajak sesama rekan kerja untuk saling mengobservasi itu merupakan hal yang perlu ditekankan lagi supaya memang kita bisa merefleksi diri sejauh mana pembelajaran yang kita lakukan berhasil atau di mana kekurangannya, sehingga ada umpan balik dari teman sejawat untuk melihat progres dari pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Itu salah satunya memang. Kemudian kita perlu mengidentifikasi memang terutama di sisi profil dari orang tua. Di situ saya lihat memang betul di dalam pelaksanaannya masih sedikit sekali yang kita lakukan ini dengan orang tua. Iya, dari orang tua itu mendatangkan ada, sehingga memang perlu diidentifikasi orang tua ini profesi apa yang bisa mereka lakukan di waktu-waktu tertentu, mungkin undangan kita kepada mereka untuk dapat memberikan pembelajaran atau pengalamannya kepada anak-anak, sehingga peserta didik memang lebih termotivasi itu dalam proses belajar. Itu dari kepala sekolah. Kalau dari rekan sejabat itu salah satunya mungkin itu bagaimana berbagi praktik mengajar. Ya, sekarang memang sebagai CGP berat juga memang untuk mempraktekkan sesuatu dengan guru ini, karena mungkin bisa juga apalagi orang senior
masih pengalamannya kecil, tapi udah lakukan seperti itu dia seperti itu. Tapi mudah-mudahan dengan praktik baik yang kita lakukan mereka lihat walaupun tidak langsung mengubah mindset mereka bahwa perlu perubahan ke depannya. Itu dia yang dilakukan. Kemudian berdiskusi dengan teman rekan sejabat bagaimana strategi perbaikan kemudian ke depannya untuk pembelajaran supaya Kalau orang tua berapa kali diantar wajibnya waktu terima rapor? biasanya sih kita hanya mengundang mereka ketika rapot atau mungkin karena ada masalah yang terjadi. Tapi kalau masalah kemajuan anak, Ya kalau jarang jarang dulu ya, paling mungkin hanya terima harus rapot. itu seharusnya. Iya. Kan paguyuban ada kan? Di sini ada memang dalam setiap kelas itu memang ada tuh komunikasi orang tua dengan guru. Baru kita lakukan memang dia di grup chat. Jadi di situ kita bagaimana progres anak-anak ini, gimana kurangnya. Sekarang saya mau tanya yang harus Bapak. Oke, tentunya apa yang harus saya lakukan tentu banyak hal ya Bu ya. Salah satunya memang memberikan kepada teman-teman itu mengajak ya untuk berbuat bukti nyata di kelas pada umumnya pembelajaran. Kemudian tentu memperbaiki kompetensi yang masih kurang yang tadi ya Bu ya, dengan belajar lagi dari teman-teman ini. Siapa saja yang akan Bapak libatkan untuk meningkatkan kompetensi yang Tentu aktor yang paling saya libatkan mungkin itu lebih banyak adalah peserta didik, atau murid, kemudian rekan guru atau rekan sejawat, dan termasuk kepala sekolah. Karena apapun ceritanya supaya mengalami perubahan personal itu yang memang sebagai kepala sekolah harus mengikuti program sekolah itu. Maka perlu komunikasi dengan kepala sekolah supaya ada kesepakatan bersama dengan rekan-rekan guru untuk menjalankan sebuah program baik untuk kelas sekolah ini untuk belajar ke depan lebih baik lagi. saja aktor yang terlibat saat proses pemindahan Kemarin pada saat sosialisasi pemindahan aset, aktor yang terlibat itu akhirnya kan kepala sekolah. Kami juga berbincang-bincang aset apa sih yang Bapak sekolah ini sampaikan juga Bapak itu sudah lagi dengan tanggal berubah banyak aset di sekolah ini yang masih belum banyak dalam proses belajar. Kemudian mungkin dengan Di mana ini? banyak Tolong kasih petunjuk, Pak. ketika bahwa aset itu harus disiapkan sekolah secara permanen atau dengan mewah, itu kebanyakan lebih kira-kira lupa aset yang ada di sekolah itu sebenarnya banyak termasuk manusianya. Sumber daya manusia. Sehingga itu kelupaan itu saya ingatkan lagi dan kita belajar bersama sehingga lebih maksimal. Kemudian dengan anak, ternyata anak-anak juga bingung sebenarnya. Inilah nggak ada sarana ini, nggak ada sarana. Ya di sini memang fungsi guru itu melihat bahwa hasil itu bukan kelengkapan, tapi dilihat dari lingkungan kita ini sudah hebat lingkungannya, asetnya, termasuk juga itu pekarangannya, luasnya bisa kalau dimaksimalkan lebih baik akan lebih besar hasilnya. Seperti itu ke depan. Jadi yang dilibatkan tadi. Apa saja kendala atau tantangan yang Bapak hadapi saat mengidentifikasi sumber daya sekolah dan bagaimana Bapak mengatasi itu? Tentu di setiap pelaksanaan sesuatu kegiatan ada pasti kendala. Ya. Salah satunya mungkin kendalanya dari rekan guru ya, yang sulit mengumpulkan mungkin mereka dan merasa mereka bahwa itu hanya sebagai tugas saya aja sebagai pemenuhan tugas. Iya, padahal itu memang perlu diketahui Bapak Ibu guru ini rekan kerja bahwa aset ini yang bisa dimaksimalkan untuk pembelajarannya di dalam kelas atau di luar kelas yang akan dilakukan. Membagi waktu yang ada memang berbarengan dengan tupoksi mengajar guru ya serta tantangan juga ya dengan sela-sela pekerjaan itu. Yang berikutnya mungkin kemampuan mengajak berdiskusi rekan sejawat di sela-sela waktu yang padat. Ya, harus sudah pandai-pandai lah memang menempatkan ya mungkin kelelahan yang mereka hadapi, tetapi dengan berdiskusi itu salah satu yang kita lakukan. Kemudian menjawabkan diskusi dengan kepala sekolah karena di tengah-tengah kesibukan dalam rapat-rapat dinas gitu kan sambil diselip-selipin ya kan. Iya, itu Bu ya paling utama. Gitu.
Kemudian kita lanjutkan, bagaimana perasaan Bapak ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah? Oke. Perasaan saya sangat senang sekali ya. Pertama memang hampir sama dengan rekan-rekan guru ini yang belum belajar guru penggerak ya Bu ya. Saya berpikir dulu bahwa kepala sekolah itu harus menyiapkan inilah, itulah secara lengkap baru bisa pembelajaran dengan maksimal dilakukan. Tetapi seiring dengan waktu, inilah yang memang rasa senangnya saya, sehingga dengan sampai sekarang pembelajaran guru pendidikan ini membuat saya semakin bangga, terbuka diri, pemikiran, juga untuk mengajak mereka. Ya, itulah yang membuat memang rasa senangnya itu. Ya, kita lanjut. Apa pertimbangan Bapak dalam menentukan sumber daya sekolah? Oke, salah satunya mungkin keberagaman aset yang tadi ya. Banyaknya aset di sini, 7 modal itu sangat lengkap lah di SMA Negeri 1 ini. Termasuk juga lingkungan masyarakat yang ada di sekitar ini, pertaniannya bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru, termasuk bidang studi mungkin IPA, biologi, kimia, yang nggak terlepas dari mereka bisa dibawa anak-anak saya melihatnya. Kunjungan apa ya keluar ya kan? Ya seperti itu, karena di lingkungan kita ini juga kelas, ya outing kelas bisa lakukan. Pabrik juga ada, lumayan juga. Jadi pertimbangannya. Kemudian berikutnya mungkin yaitu keberagaman murid Bu ya dan seluruh warga sekolah. Ini memang aset yang harus dimaksimalkan supaya budaya mereka banyak perbedaan itu, tapi disitulah keunikannya dan disitulah keberagaman itu akan tercipta pembelajaran yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan. Nah, itu yang membuatnya kira-kira. Apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Bapak temukan dalam proses yang sudah berlangsung? Pagar tembok sekolah gini. Tapi kita lihat keluarnya, memang ada pertanian itu yang dilakukan masyarakat itu, seperti misalnya itu ada pertanian jambu itu, ya itu memang bisa digunakan. Nah itu dia potensinya. Kemudian juga di lingkungan kita ini adalah lingkungan pertanian kebun tebu. Salah satunya bisa dimanfaatkan dan itu belum terjamah sama sekali. Sekolah belum melihat itu, bahwa itu merupakan modal. Iya, modal untuk anak. Iya. Apa yang harus dilakukan terhadap itu? Nanti kita wawancara sama aktor ya. Sekarang saya mau tanya sama Bapak, persiapan panen hasil belajar juga diskusikan sedikit panen hasil panen dulu. Saya cari yang akan menunjukkan. CGP membuat rencana pengembangan diri untuk perbaikan praktek mengajar berdasarkan masukan dari rekan sejawat, kepala sekolah atau murid. Itu belum maksimal ya Pak ya? Ya. Jadi selama ini bagaimana Bapak lakukan? Hanya memang kolaborasi masih kurang sih. Kurang kolaborasi. Kolaborasinya. Karena kadang kawan kita ini juga kadang nggak open. Iya, nggak open, nggak merasa penting ternyata. Setelah belajar dari PMM baru mereka sadar. Penting kan? Iya, bahkan memang ada itu gelar itu yang saya rapat itu, ya. Anaknya Pak Kiai Azhar Dewantara lalu. Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Namanya penggerak. Penggerak ya, seperti itu. Bergerak, tergerak, Iya. menggerakkan. Kemudian saya lihat di sini CGP mengajak rekan sesama guru untuk pelatihan program pengembangan diri lainnya juga dimaksimalkan. Iya, belum maksimal itu dilakukan karena namanya untuk mengajak ini belum perlunya itu, nanti ganti kurikulum, gantinya semua itu katanya. Apalagi kita ada catatan ya. Iya, ada catatan untuk seperti itu. pejabatnya. Iya, kan? betul. Sangat sulit saja. Untuk pejabatnya. CGP berinisiatif menghasilkan karya dan hasil kegiatan jejaring organisasi. Iya. Sudah ada karya yang Karyanya ada memang beberapa, tapi itulah tadi untuk menyampaikan itu kepada teman-teman masih belum ya. Ya hanya di kalangan sendiri saja lah. nggak sempat dipublikasi. Nggak sempat dipublikasikan Bu. Ya itulah yang Coba-coba lah Pak publikasi. bisa juga. Mana tahu nanti dapat hasil ya. Ya, betul.
Kemudian CGP mempertimbangkan norma etika, estetika, mengambil keputusan di kelas dan juga sekolah juga begitu maksimal. Iya, itu. Masih ada peran. Terkadang memang emosi masih belum bisa diapa, karena memang apalagi kita di Sumatera ini lah bilang ya. Kemudian CGP memberikan pilihan kepada murid. Ya, masih Belum maksimal, ya? Pak. Masih perlu kita berikan arahan-arahan. Iya, seperti itu. CGP mengidentifikasi profil orang tua murid dan mencatatnya. Itu kan sudah Itu dilakukan. yang tadi gua mengidentifikasi itu tadi profesi apa mereka yang bisa kita bawa ke sekolah ini meter atau Belum sampai segitu. belum sampai segitu. Hmm. Belum sampai. Berarti kan kalau jadi tahun ajaran baru kita udah harus mendata siswa, ini siswanya profesi bapak dan Iya. ibunya apa Iya, ya kan. sangat perlu. Dan itu perlu memang diskusi dengan kepala sekolah. Kemudian lingkungan, Iya. Dengan bapak dan sekolah. lingkungan apa. Iya. CGP berkomunikasi dengan orang tua murid, membicarakan peran mereka dalam mendampingi murid. Nah, itulah tadi bapak bilang Iya, masih seperti kurang itu. maksimal. Kurang maksimal. Paling kita di grup aja kita sampaikan. Anak Tapi ibu seperti mohonlah perhatiannya. sesekali Pak untuk di awal tahun ajaran atau tahun semester itu diadakan juga lah panggilan orang tua itu secara keseluruhan per kelas. Kapan bisa Bapak? Oh iya. Ya kan, nah, berarti jangan mungkin setiap bulan kita panggil. Iya, betul. Nah, tapi ada di program jadwalkan ya. Iya, ada Seperti itu. Bapak jadwalkan Ya. program wali kelas. Kenapa lagi di BMM nanti? Iya, betul ya. Jadwal itu Bapak masukkan. Oh, Tadinya aja ya Pak. iya. Guru mengajak guru lain untuk melihat cara mengajar. Iya. Itu mengajar itu hanya sekali saja lah. Kalau waktu Sekali saja. satu semester mungkin sekali atau dua kali itu aja boleh mereka melakukan yang memang sesama guru kelas. Kalau kita kan udah sering mengerti bagaimana mengajarnya kan. Iya. Kalau yang sama sekali belum tahu apa-apa, jadi kayak mengguru seperti itu. Iya, tapi kan kapan lagi dia digurui sama menggurui? Seharusnya. Seharusnya. Kalau dia mau Apalagi udah tuntutan kinerja itu. Betul. Karena waktu kita komunikasi kemarin ada juga beberapa gitu. Saya itu dia. Terus apa itu? Tim teaching itu juga Pak. Tim Ya. teaching sekali itu perlu tim teaching. Guru mengajak kami belajar bersama dengan teman di kelas Di lain kelas atau yang sekolah lain, mapping kelas. Tak pernah ya, Pak. Nggak pernah, Pak. Paling mungkin kalau mengerjakan. Permisi dulu lah yuk, kami masuk di kelas gantian kita dulu. Dengan kata lain, paling kita walinya kan. Iya, iya. Itulah ini kasih bagus. Bagaimana perasaan nyaman tidak ya? Iya. Paling itu mungkin di kegiatan saya ya, Allah itu yang bisa dilakukan. Iya. Tapi sesekali tengok kelas yang bagus Pak, nggak apa-apa. Iya. Satu jam aja, kami pindah ya boleh. Dengan kata lain untuk menginspirasi anak-anak supaya berbuat lebih baik kan. Iya. Guru menceritakan pengalamannya ketika bertemu dengan guru-guru dari sekolah lain. Ya, jarangnya Iya, jarangnya Bu menceritakan itu ya. Paling kalau mungkin di pengalamannya mungkin dalam bentuk pengajaran itu bagaimana berkomunikasi dengan yang lain atau dengan siswa yang lain ya disitulah kita sampaikan bahwa ada suatu pengalaman seperti itu yang kita ceritakan. Bapak menyediakan buku bacaan dengan mudah dapat kami baca di kelas maupun dipinjamkan. Ya. Paling yang kita lakukan di situ memang secara offline aja ya, dengan melalui link yang saya buat di Google Site. Terus nggak dibawa-bawa. Di bawah juga, tapi mereka masih karena banyak menggunakan data tadi, mungkin mereka terkendala. Hanya kita komunikasi sama sekolah kayak kemarin itu bagaimana kalau kita buat offline dia, saya bilang itu, ya kita pertimbangkan Pak, kita undang semua. Seperti itu. Guru memberikan kesempatan kepada orang tua murid untuk mengajar jadi guru pada Ya, hari seperti tertentu. itu hari tertentu. Nggak pernah dilaksanakan? Dilakukan pernah, cuma dia secara umum aja Pak. Dan ada Oh, di profesi. barisan sini. Iya. Boleh juga Pak dibawa ke Iya. kelas. Iya. Apalagi Ya, kelas-kelas yang agak riskan.
bahwa bapaknya yang Ya, yang memang seperti itu, ya. orang yang berhasil lah membawa kekerasan Ya. kebetulan orang tuanya Ya. didokumentasikan, jangan nggak dokumentasikan. Kebanyakan memang kita lakukan itu memang dari siswa kita dulu yang sudah berhasil. Sekarang mereka datang kunjungan. Jadi apa ke kelas tapi nggak didokumentasikan. Ya, didokumentasikan seperti itu. Di sini saya lihat ya kepala sekolah itu TGP mengatakan bersama guru untuk melihat praktik. Nah itu kan Iya, observasi itu. Observasi. Setidaknya entah sekali sebulan Iya. apa gitu. Nggak usah mereka, kita aja observasi. Kalau dia malas observasi kita dalam kondisi mendadak aja. Saling mengobservasi proses mengajar. Jadi kan udah saya kasih lembar observasi sama Ya. bapak. Itu sebagai laporan. Hmm. Cuma saya lihat tadi itu kan di depan itu kan TP, CP sama TP-nya ya kan. Di bawahnya itu pengembangannya itu bagaimana tiknya itu indikator itu dikembangkan dan masuk ke strategi yang semalam itu kan yang dikembangkan di situ kan model. Modelnya. Nah, seharusnya pengembangan materi itu supaya nampak bahwa itu TP-nya pembelajaran itu isiannya. Itu isinya dituliskan Pak di foto semua. Itu laporan Pak sebagai Bapak sudah melakukan observasi. Iya. Di asisten kepala sekolah. Sama juga ini tadi tuh Ya. sejalan dengan Sejalan dengan observasi itu, ya. pribadi. Kita minta diobservasi sama mengobservasi. Ya. Menyusun merencanakan program pembelajaran intra ekstra itu. Iya. Belum ada juga. Ya udah kita ngomongkan sih. Saja mungkin ada pertimbangan kepala sekolah yang lebih. Tapi kan Bapak sering membuat ekstra tuh. Guru olahraga dibuat rosternya. Ya, gimana mau dibuat rosternya karena masih anggota olahraga dari semua dari olahraga semua. Tapi ada kalian semua. Itulah. Jadi sekarang itu dirombak. rosternya itu dirombak. Dirombak oleh Olimpiade ada dua apa? Oh iya, tapi kan kita kan ketangkasan yang mau kita tuju. Iya. Olimpiade itu kan potensi yang lain. Iya. Ikon sekolah ini memang dari situ kemarin. Iya, saya berkolaborasi dengan warga sekolah untuk merancang menjalankan program pembelajaran ini. Ya orang tua murid tadi Yang tadi, Pak kerjasama berkolaborasi. Sekarang saya mau tanya sama Bapak. Kita kan udah punya lupa karya 6, nanti lupa karya 7 kita panen karya. Yang nanya panen kita kan pesta. Iya. Jadi saya mau tanya sama Bapak, apakah Bapak sudah mengetahui, memahami kelengkapan apa saja yang akan dibawa atau ditampilkan saat panen hasil belajar? Kemudian saya mau bertanya dengan ide Bapak itu untuk persiapan panen hasil belajar pada depan. Yang saya tahu sih tanamnya namanya panen itu ya. Apa yang sudah kita tanamnya kan itu kan. Apa yang sudah kita lakukan maka kita tampilkan. Google Sheet-nya ada? Seperti itu udah hampir 50%. Karena setiap saya mengerjakan ini langsung saya masukkan berkembangnya dengan ilmu pengetahuan itu dari Canva itu disematkan langsung ke Google Sheet bisa rupanya. Jadi nggak dua kali semat. Iya, sekali jalan dia. Iya, jadi dari Tinggal situ mengupload aja. sudah tuh. Kayak YouTube itu kan tinggal upload Ya, aja. seperti itu ya. Tinggal ngisi aja. Dan mulai saya apakan semua, saya dibuktinya semua. Apa yang akan Bapak pamerkan nanti pada saat panen hasil belajar?
selain hasil yang tadi mungkin nanti akan berdiskusi lah dulu dengan CGP yang lain satu kelompok. Punya tanggal ini nomor berapa, namanya siapa, ya kan, perlu identitas, apa saran pendapatnya, tanda tangan. Semakin banyak orang yang berkunjung ke tempat Bapak itu semakin bagus. Makanya saya bilang tadi, Bapak buat apanya. Nah, kalianlah kompromi kelas kalian, untuk kelas kalian berkunjung, kan satu kelas. Ya. Tempatnya itu, cuma kalau bannernya itu kurasa nggak mungkin satu, tapi nggak tahu apa kita tengok. Ringkas persiapan media presentasi praktik baik di lingkungan belajar sekolah dapat para untuk kelas berbagi. Berarti di situ Pak, kemungkinan Bapak punya info sendiri. Info sendiri. Kalau di hotel mana paling bisanya juga satu per ruang. Kalau dia satu per kelas nanti berapa kelas kita sini? Ada 16 kelas. Itu jadi Serdang ya. Untuk Medan bagaimana? Kan bisa dipinjam dari atas sekolah. Berarti satu kelompok. Ibu lah kami nanti satu apa lah itu? Iya, satu kelas lah dulu diapakan gitu. Itu untuk kelasnya. Tapi di panen karya itu kan nggak mungkin karya Bapak sama karya Subah. Nilai apakah waktu proses coaching yang sudah berlangsung sesuai, lebih cepat, lebih lambat dari fokus pendampingan yang telah tersedia? Ya, sudah sesuai Bu ya. Prosesnya sudah sesuai dan Cepat enggak menurut Bapak ke program sekolah itu? tidak juga bukan terlalu cepat. Sedang saja. Mengenai pemetaan aset, Sudah sesuai dengan itu pemetaan aset yang kita lakukan, sudah sesuai dengan program sekolah juga Bu. Ya, sudah terpapar di sekolah dan itu mayoritas memang program itu sudah berjalan. Hanya kemaksimalan itu tadi belum sepaham yang telah belajar. masih ada lah apanya ya, harus Bapak. diperbaiki ke depan. Jadi menurut Bapak status coaching dianggap selesai waktu pendampingan ini? Ada lagi mau ditanya? Paling nanti juga saya pikir yang perlu ditanya Persiapan itu karena untuk masih tempat tujuan, Pak. iya masih buta sama sekali kan gitu. Nanti kita kasih Komunikasi, keputusan ya. begini, cuma saya udah kasih sama Bapak rambu-rambunya, Iya, Pak. seperti itu bisa. Cuma keputusannya bagaimana kita lihat aja lah nanti di depan. Ya, sambil belajar nanti Aha. PDF-nya ya sudah Oh. bisa dibaca. Ada catatan yang harus kita sampaikan kepada Pangsil, terasa nggak ada lagi karena dia pun sudah tutup ya. Iya, sudah selesai. Cuma persiapan aja kita bagaimana menghadapi lokat 7 ya. Betul, Iya, Pak? seperti itu. Hal-hal tambahan yang dibutuhkan selama pendampingan ternyata juga Tentu sudah cukup Bu ya. Ada. Dibutuhkan CGP selama 1 bulan terakhir ini. Hasil pemantauan terhadap perkembangan CGP, sikapnya selama 1 bulan terakhir sesudah pembelajaran daring. Bagaimana sikap Bapak sekarang? Banyak perubahan. Ya, Itu intinya Bu, contohnya di mana? saya 6 bulan sampai 9 bulan ini belajar dari LMS, pendampingan dan kolaborasi semua dengan fasilitator. Tentu banyak perubahan, membuka wawasan bahwa ternyata di sekolah saya satuan pendidikan ini banyak harus dibenahi lagi. Jadi nggak ada penyesalan jadi CGP. Malah saya pikir Bu di Mula-mula gawat ya kan? gawat sekali, dan banyak yang Ternyata masih dilalui. bisa nggak sampai ini seperti itu. Hmm. Tapi memang tantangan bagi saya memang dari pendaftaran pertama CGP itu saya ikut kasus juga yang saya buat itu tidak lulus, tapi yang berikutnya CGP lulus. Nggak pantang menyerah Pak. Memang seperti itu Bu. Ya. Jadi saya pikir itulah yang memang menjadi motivasi yang saya ingat itu bahwa apa yang sudah ditekatkan dari pertama memang harus diselesaikan apapun hasilnya. Gitu. Ternyata luar biasa hasilnya.
nggak ada penyesalan lagi Enggak ada ya. lahirnya salah. Jadi itulah yang saya bilang memotivasi teman-teman sehingga di CGP yang 10 ini dari sekolah kita banyak Berapa orang? enak. Bagus lah. Makanya para sekolah juga akhirnya biasa dari sekolah kita ini yang banyak Pak cukup mantap ini perubahan. Iya. Dengan keterampilannya Pak? Tentu keterampilan yang saya dapatkan dari sini ya tentu berpengaruh juga ya kepada anak-anak yang paling otoritas memang yang nampak sama sekali dulu saya itu apa yang saya katakan itu yang benar Iya. dan itu harus dilakukan dengan baik. Tapi Salah, nggak sesuai dengan kita salah. sejalan dengan saya membuka pemikiran terutama yang terakhir mobil yang terakhir ini paling mengenakkan sekali. Iya. Ternyata kalau saya nggak jalan itu karena ini saya coba praktekkan ternyata betul di dalam diri mereka betul lah malah mereka anak-anak ini petualang yang harus kita bimbing arahkan kemana keterangannya sehingga di situ memang inti dari semua ini dibuktikan baru dia berpihak lah kemana anak-anak menuntun mereka bagaimana menyesuaikan dengan visi sekolah. Terus kita kan belajar berkomunikasi dengan kenal sejawat selama ini agak sulit atau gimana? Sekarang Perubahannya sudah semakin mereka pun sudah naiklah seperti juga mulai mereka. Bapak ibu, mari kita belajar bersama. Bukan saya yang dulu tidak saya dengar, tapi di mana kekurangannya kita belajar bersama menyelesaikan. apalagi usia masih di bawah 50-an Ya, kan. seperti itu. Dan Terus saya sendiri aja di program ininya saya tahu Ki Hajar Dewantara itu bagaimana sebetulnya. Selama ini kan Bapak pendidikan, bagaimana banyak kita nggak tahu. nggak tahu. Malah yang sering diimpor itu dari luar aja Iya. pendapat ini Iya. pendapat ini. Itulah ternyata di Indonesia ini ya sebenarnya yang lebih pasnya ke Indonesia. Itu. Saya rasa untuk kecintaan sudah selesai Pak Mako, mudah-mudahan bertanya aku Pak Rokin, mudah-mudahan Pak Rokin lulus jadi guru penggerak Ya, lagi siap. jadi PG lah Iya, gitu siap. ya. Nanti kalau ada masalah di lokasi itu nanti hubungi ke saya. Ya. Sekarang kita tentang proses pemetaan aset di sekolah ini. Nah, sudah dilakukan oleh teman-teman sejawat sama Pak Robin dan juga Bapak juga ikut di dalamnya. Jadi saya menanyakan bagaimana perwakilan aktor yaitu kepala sekolah untuk mengecek kesepahaman akan tujuan pemetaan dan proses yang terjadi yang dilakukan oleh orang Pak Robin dan Bapak ketika pemetaan aset di sekolah ini. Jadi saya mau bertanya sama Bapak, bagaimana proses Bapak dalam menemukan, mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Ya, baik. Terima kasih Bu. Ya, tentu yang pertama masalah aset ini kemarin kita sudah diundang oleh ya, BKAD tentang bagaimana proses termasuk pemusnahan aset yang sudah terlalu lama. Kemudian identifikasinya itu tentu pertama dari data dulu ya, dari data kita yang mulai dari aset di perpustakaan, aset di bagian perlengkapan, aset di semua di ruang guru, lab dan sebagainya didata oleh bagian aset. Kita di sini ada namanya wakil prasarana, di bawah wakil prasarana ada namanya tim aset, tim IT. Nah, tim aset ini di bawahnya ada tim-timnya lagi, yaitu bagian gudang gitu ya. Jadi penataan aset itu kita di SMA Negeri 1 Sunggal ini itu terbukukan dia. Misalnya aset untuk khusus buku ada gitu ya, aset B, aset C, aset D gitu kan. Nah, ini semuanya dirangkum dalam satu bukuan, kemudian dan itu selalu dicek setiap bulan. Contoh misalnya peralatan kursi,
Kalau ada yang rusak itu langsung dihubungi bagian aset, nanti aset ke gudang. Iya. Di gudang itu ada teknisi perbaiki, langsung dieksekusi untuk diperbaiki dan disampaikan kepada kelas. Saya mau tanya Pak ya, apa saja kendala tantangan Bapak saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah dan bagaimana cara mengatasinya? Masalah sebenarnya pertama ini kan berdiri tahun 2005 kita sekolah ini. Di 2005 sekarang sudah 2023. Nah, dari 2005 sampai 16 tahun. 16 tahun ya. 2005 sampai 2010 dan 2013 itu. Nah, ini aset-asetnya ini kan ditaruh di gudang belakang. Iya. Ada gudang belakang. Nah, inilah yang sebenarnya yang mau kita musnahkan. Cuma kemarin ketika pertemuan dengan BKAD, aset yang mau dimusnahkan 2013 ke atas itu. 2013 sampai 2017. Jadi kita 2000 bawah ini belum ada petunjuk gitu kan. Sementara yang paling menumpuk itu. Makanya sekarang antisipasi kita saya katakan untuk mengurangi ini, maka kita laporkan juga ini yang 2010 ke bawah ini. Nah, bagaimana caranya? Ini masih dalam proses. Tapi yang 2013 ke 2017 kita sedang proses, mudah-mudahan nanti itu akan dimusnahkan. Kalau dia masih bisa laku dengan nilai ekonomis, itu kita kembalikan uangnya ke BKD, kas negara. Itu kan aset di bidang barang, aset di sumber daya manusia Ya. bagaimana? Aset sumber manusia di sini, Bu, kita contoh ya, guru lah misalnya. Guru penggerak kita hari ini sudah 12. Kemudian ada sekarang dalam proses 5 ya. Iya, CGP Udah kita makin 5, banyak, makin Pak, banyak berarti 12 tambah 5 17. Guru praktek kita ada 3 di sini ya. Pengajar praktek Ya. Pengajar praktek kita ada 3. Dan itu juga dari guru penggerak itu. Artinya apa? Secara sumber daya sebenarnya dengan kurikulum Merdeka aset kita berkembang. Kemudian guru-guru penggerak ini, Bu, mereka ini memang betul-betul memberikan Kontribusi. praktek baik kepada kawan-kawannya gitu ya. Akhirnya guru-guru yang tidak guru penggerak ini pun menikmati juga apa yang mereka dapatkan itu gitu. Dan artinya apa? Ada namanya mentoring kita. Sistem mentoring itu gini. Satu guru penggerak membawahi 6 guru. Iya. Nah, jadi 12 berarti kalau kita di sini ada 62 orang. Kita bagi. Jadi mentoringnya ada berapa kemarin Pak Robin? Sekitar 5 5 atau 7 gitu. 5 atau 7 mentoring. Ya. Nah, ini membawahi. Jadi dialah yang membimbing guru-guru yang 6 orang atau 5 orang ini sampai tuntas pekerjaan PMM kita. Nah, itu kita buat di sini. Jadi akhirnya alhamdulillah mudahlah mengendalikan kawan-kawan ini dari sumber daya. Dan terima kasih juga lah kepada kawan-kawan guru penggerak ini termasuk Pak Robin ini kan kreatif semua mau memberdayakan kawan-kawan yang belum gitu ya. Dan ini pun kita usahakan terus, mudah-mudahan nanti ada angkatan ke-11 lagi insyaallah. Banyak lagi. Mengapakah sekolah ini keluar jangan cuma di sekolah ini aja webnya, hal-hal yang kita anggap unggul dan baik itu gak apa-apa disampaikan lewat media sosial gitu. Oh iya. Sebenarnya Dibuatkan apanya kita, Bu, medianya keluar. IG kita itu aktif ya, Facebook aktif, web kita aktif. Setiap ada event di sini, termasuk anak-anak yang dapat penghargaan juara Olimpiade itu setiap hari kita upload itu. Berarti udah berlanjut. Dan ya. cuma persoalannya yang dibilang Pak Robin kan gini, yang offline kemarin itu ketika membuka anak nggak menggunakan data itu. Iya, kan. seperti itu. Jadi itu yang belum. Sebenarnya kendala kita di sini, Bu. Kita kan sudah buat wifi sebenarnya. Cuma memang lokasi ini di sini Telkomsel kurang. Iya, betul. Ya ini dia apanya ya. Lelek di sini Ya. Telkomsel. Jadi di sini smart friend katanya yang bagus. Ini sementara smart friend ini kan anak-anak kurang. Iya, Ini kurang. Apalagi udah keluar dari sini. Kalau dari sini itu dia. Jadi itu kendalanya. Makanya kita siapkan pun wifi itu ya di beberapa tempat lah untuk membantu mereka. Itu saja Pak yang Ya. perlu saya tanya. Mudah-mudahan Pak Robin juga lulus jadi guru penggerak. Amin. Dan Lulus ya, mudah-mudahan saya yakin. sekolah ini Saya juga yakin. banyak guru penggeraknya. Amin. Dan Gitu. kami pun terima kasih sama Ibu, ya kan. Ya. Saya lihat pembimbing guru penggerak Ibu yang paling aktif saya lihat Aktif. kemarin. Jujur. Masukan. Iya, masukannya luar biasa. Setiap ada pertemuan Pak Roy, Iya. saya pasti diundang kan gitu kan. Nah, artinya saya nggak tahu lah nanti guru penggerak yang lain siapa Iya. kan begitu. Karena ini bakal ada 5 lagi nih. Semalam kami lokal orientasi Orientasi kan. pertama. Nah,
di Pakam ada 5. Jadi mudah-mudahan. Dan sedang berlangsung sekarang siapa Bu? Oh nggak pas ya Bu Natal. Ya, orang itu sama. termasuk, Pak, 5 orang. Mudah-mudahan nanti seperti Ibu juga pembimbing. Terima kasih banyak berikan Perhatian masukan ya, ke Bu. kami, perhatian ya kan supaya sekolah ini memang semakin maju ke depan. Demikianlah proses pendampingan 6 yang kami lakukan, semoga bermanfaat. Terima kasih.